Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Oh iya, makasih ya buat kalian yang udah mampir dan nonton video ini sampai habis. Nah, kali ini aku mau bahas film yang judulnya Elle Ercan. Film yang nyeritain tentang seorang putri kerajaan yang dikutuk oleh seorang peri. Dia dikutuk untuk bisa patuh sama semua perintah yang diberikan kepadanya. Meskipun perintah itu merugikan dia, tapi dia tetap nggak bisa buat nolak nih. Tapi putri tersebut nggak mau nerima kutukan tersebut. Jadi dia berusaha untuk mencari peri yang mengutuknya agar peri tersebut bisa mencabut kutukannya. Tapi sebelum itu aku mau minta tolong dulu dong sama kalian buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notif kalian biar kalian nggak ketinggalan nih video-video seru dan terbaru dari aku. Jadi awalnya di sebuah kerajaan yang bernama Frel lahirlah seorang putri yang bernama Ella. Nah, di setiap orang yang lahir di lingkungan kerajaan tersebut, mereka pasti akan diberi sebuah kutukan oleh seorang peri. Ibu Ella sudah berusaha untuk menyembunyikan Ella agar tidak diberi kutukan, tapi si peri tetap mengetahui keberadaan Ella. Suatu hari, peri tersebut datang dan memberikan sebuah kutukan kepada putri Ella. Kutukannya itu adalah ngebuat putri Ella ini akan selalu melakukan semua hal yang orang lain perintahkan kepada dia, dan dia tidak akan pernah bisa menolaknya. Dan ternyata itu benar-benar terjadi guys. Sejak kecil dia selalu menuruti apa yang teman-temannya suruh untuk dia lakukan tanpa bisa menolak sedikit pun nih. Waktu demi waktu terlewati. Ibu putri Ella semakin tua dan semakin mulai sakit-sakitan. Dan sebelum meninggal, dia meminta putri Ella untuk tetap kuat menghadapi kutukan tersebut. Dan dia juga berpesan bahwa kekuatan hati putri Ella akan selalu lebih kuat daripada kutukan itu. Dan setelah memberikan pesan tersebut, ibu putri Ella pun meninggal dunia. Dan sejak saat itu, putri Ella hanya tinggal bersama dengan ayahnya. Sekarang putri Ella sudah beranjak dewasa kan? Dia tinggal bersama ayahnya dan juga bibinya. Sampai dewasa, kutukan itu pun tidak hilang guys. Tapi sepeninggalan ibunya, kehidupan putri Ella berubah drastis. Keluarganya kesulitan ekonomi sehingga ayahnya terpaksa menikahi seorang janda anak dua yang cukup kaya raya demi menyelamatkan rumah mereka supaya tidak jadi dijual, karena pilihannya hanya dua, menikahi wanita tersebut atau menjual rumah itu. Dengan terpaksa akhirnya putri Ella menerima keputusan ayahnya untuk menikah lagi. Setelah ayahnya menikah, istri baru dan juga kedua anak perempuannya tinggal di rumah putri Ella. Mereka bernama Olive dan juga Hetty. Ibu tiri putri Ella agak sedikit shock melihat keadaan rumah putri Ella, karena dia awalnya berpikir bahwa rumahnya itu rumah yang sangat mewah dan juga megah. Tapi kenyataannya ternyata semua hanya sederhana saja. Bahkan ruangan-ruangannya pun sangat kecil. Sejak awal kedatangan mereka sudah mulai kelihatan nih kalau mereka itu bakal semena-mena dengan putri Ella. Bahkan ibu tirinya juga kayaknya kurang suka nih sama putri Ella. Mungkin karena putri Ella lebih cantik daripada kedua anaknya kali ya guys. Hetty yang diantarkan ke kamar sama putri Ella sangat kaget nih ketika dia tahu kalau kamarnya itu menurutnya sangat kecil sekali dan gak ada apa-apanya dibanding kamar dia sebelumnya. Jadi dia meminta kamar putri Ella untuk dijadikan kamarnya. Karena putri Ella masih punya kutukan itu, jadinya dia nggak bisa nolak nih permintaan si Hetty. Dia juga sampai memberikan kalung yang diberikan ibunya terakhir kali kepada Hetty. Itu juga karena Hetty memintanya, katanya sebagai hadiah selamat datang. Tapi kan putri Ella nggak bisa nolak. Padahal sebenarnya putri Ella sangat menyukai kalung itu karena itu adalah satu-satunya barang peninggalan milik ibunya guys. Tapi apa boleh buat, lagi-lagi karena kutukan itu dia jadi nggak bisa nolak waktu Hetty minta kalung milik dia. Hetty dan adiknya merupakan fans garis keras Pangeran Char. Pangeran Char itu merupakan seorang pangeran yang akan menjadi seorang raja yang akan menggantikan ayahnya yang baru saja meninggal. Sedangkan putri Ella sangat tidak menyukai pangeran karena katanya kalau nanti pangeran sudah dinobatkan jadi raja, dia bakal mengambil alih tanah yang ditinggali oleh elf atau putri kecil dan juga raksasa hutan yang biasa disebut dengan Odgar. Jadi karena merasa kasihan, Ella mencoba memperjuangkan hak si elf dan juga Odgar nih. Dia sangat menentang penobatan pangeran tersebut agar tanah mereka tidak digusur oleh
oleh pangeran nantinya. Di acara pembukaan sebuah mall baru, Pangeran Char dan juga pamannya datang untuk meresmikan mall tersebut. Nah, di sana para fans pangeran termasuk Hetty dan juga Olive adalah orang yang paling excited dan berdiri paling depan nih guys. Sedangkan Putri Ella dan satu teman baiknya pakai kesempatan itu buat protes besar-besaran nih. Hetty yang ngeliat Putri Ella protes di acara tersebut langsung nyuruh Putri Ella buat pulang karena dia takut pangeran pujaannya ngerasa keganggu kan. Nah, lagi-lagi karena kutukan tersebut Putri Ella langsung nurut aja tuh waktu disuruh pulang sama si Hetty. Dan kebetulan pas di jalan pulang Ella ketemu sama Pangeran Char yang lagi lari karena dikejar sama para fans ciwi-ciwinya nih. Karena fansnya tuh rusuh banget guys, sampai ngejar-ngejar gitu. Putri Ella kaget banget karena tiba-tiba dia dibawa sembunyi sama si pangeran. Dan kebetulan juga kan jadinya si Putri Ella bisa menyampaikan langsung protesnya kepada sang pangeran. Tapi kayaknya pangeran ini suka sama Putri Ella guys pada pandangan pertama. Pangeran juga bilang ke Putri Ella kalau dia tuh sebenarnya nggak mau ngerebut tanah milik Ella ataupun milik Odgar, tapi katanya karena itu tuh tuntutan rakyatnya ya, jadi mau nggak mau dia harus tetap lakuin itu. Tapi Putri Ella tetap nggak mau percaya. Ia tetap nggak suka sama si pangeran karena tadi sempat panik pas Putri Ella ketinggalan kan di tempat mereka tadi pertama ketemu. Terus si pangeran ini nyuruh Ella diem di situ aja karena dia yang mau ngambil tasnya, dan posisi Ella tepat di tengah jalan. Dari kejauhan ada kereta kuda nih guys. Karena kutukan patuh itu, kaki Putri Ella nggak bisa bergerak sama sekali karena si pangeran udah nyuruh dia buat diem di situ kan. Dia hampir nggak bisa menghindar waktu kereta kuda itu mau lewat. Dia hampir ketabrak guys sama kereta itu. Untungnya si pangeran cepet-cepet lari dan nyelamatin Putri Ella. Pangeran sampai gak habis pikir kenapa Putri Ella itu nggak mau menghindar karena pangeran ini belum tahu kan tentang kutukan tersebut. Dan ternyata kejadian itu nggak sengaja nih dilihat sama Hetty dan juga adiknya. Hetty semakin murka nih sama Putri Ella. Dia ngerasa Putri Ella ngerebut pangeran. Dia datengin Putri Ella sama si pangeran. Si Putri Ella dimarahin habis-habisan. Dia nyuruh Putri Ella balik sama si Olive kan. Sedangkan Hetty mencoba merayu pangeran, tapi tetap aja nggak mempan karena pangeran kan emang nggak suka sama si Hetty. Lanjut ya guys. Nah, waktu Hetty di mall, disitulah dia mulai curiga kalau ada yang aneh nih sama Putri Ella. Dia mulai ngerasa kalau Putri Ella tuh nggak pernah nolak sama sekali setiap dia memerintahkan sesuatu. Dia ngerasa kalau Putri Ella tuh nurut-nurut aja. Nah, mulai deh si Hetty ini dengan sengaja ngetes Putri Ella untuk mastiin kalau dugaan dia itu bener. Dia mulai nyuruh Putri Ella buat ngambil-ngambilin barang yang ada di mall itu tanpa bayar. Terus habis itu Putri Ella langsung disuruh kabur bawa barang-barang itu. Jadi seolah-olah Putri Ella itu dituduh sebagai pencuri. Sampai-sampai dia dikejar sama penjaga di sana. Putri Ella yang cuma bisa nurut-nurut aja sama semua perintah orang lain, terpaksa harus rela juga dituduh sebagai pencuri nih. Putri Ella akhirnya ditangkap kan, meskipun akhirnya dia dibebaskan, tapi itu udah ngebuat Putri Ella ngerasa udah capek banget punya kutukan kayak gitu. Jadi dia ini pengen nemuin peri yang udah ngutuk dia buat minta tolong biar kutukannya itu dicabut. Nah, waktu Ibu Tiri dan anak-anak yang lain masih tidur, diam-diam Putri Ella kabur dari rumah untuk mencari peri tersebut. Dia pergi bersama pacar bibinya yang terkurung di dalam sebuah buku tuh. Pacar bibinya akan ngebantu Ella untuk mencarikan di mana keberadaan peri tersebut. Dan katanya saat itu sang peri sedang berada di sebuah pesta di desa raksasa. Di tengah perjalanan, Putri Ella ketemu sama sekelompok penyihir yang lagi menyiksa elf atau peri laki-laki kecil. Karena kebaikan hatinya, Putri Ella menolong peri tersebut. Dan untuk rasa terima kasihnya, Putri Ella diajak ke istana mereka. Ternyata kedatangan Putri Ella ini disambut sangat meriah dengan para elf karena memang para elf dan para peri di sana sangat suka bernyanyi dan juga menari. Putri Ella akhirnya bercerita kepada elf tentang tujuannya. Nah, kebetulan elf juga akan pergi ke tempat yang searah dengan Putri Ella. Jadi mereka melakukan perjalanan bareng keesokan harinya. Di tengah perjalanan, mereka
mereka bertemu dengan para Odgar, yaitu para raksasa hutan yang memakan manusia. Karena badan raksasa tersebut sangat besar, Ella dan Elov gak bisa ngelawan mereka guys. Para Odgar juga sudah mempersiapkan Ella untuk jadi santapan mereka. Ella juga hampir dimasukkan ke dalam sebuah panci panas untuk dijadikan sop bagi mereka nih guys. Tiba-tiba sang pangeran yang lagi mau berburu ngeliat Ella mau dimasukin ke dalam panci tuh. Sang pangeran langsung nyamperin buat nyelamatin mereka. Untungnya mereka semua bisa diselamatin sama pangeran. Nah, Ella udah bilang makasih ke pangeran nih, tapi Ella masih belum yakin apakah pangeran itu benar-benar baik atau cuman pura-pura aja. Nah, lanjut ya guys. Ella akhirnya pergi ke tempat pesta diantar sama pangeran dengan kudanya. Karena katanya pangeran juga mau pergi ke arah yang sama. Awalnya Ella nolak nih, tapi karena pangeran terus maksa, akhirnya Ella mengiyakan ajakan si pangeran. Mereka sudah sampai di pesta tersebut nih. Pestanya rame dan meriah banget, tapi Ella nggak bisa nemuin peri yang dia cari di sana. Karena kata teman-teman peri itu udah pergi dari 1 jam yang lalu, dan mereka juga nggak tahu sekarang di mana peri itu berada. Karena udah tengah malam, Ella dan pangeran memutuskan untuk tetap di sana dan menikmati pesta malam itu. Kelihatannya mereka bahagia banget. Mereka ikut nari, ikut nyanyi, pokoknya kayaknya itu jadi malam yang paling bahagia buat Ella setelah kematian ibunya. Momen itu juga ngebuat Ella jadi sadar kalau sebenarnya pangeran itu benar-benar baik, bukan cuman pura-pura. Ditambah lagi pangeran juga bilang kalau dia akan bilang ke pamannya yang saat ini gantiin ayahnya kalau nggak usah lagi ngerebutin tanah milik Odgar dan juga Elf. Jadi biar mereka tetap bisa hidup rukun berdampingan. Dengar kabar tersebut, Ella jadi makin bahagia guys dan semakin menganggap pangeran itu benar-benar baik. Keesokan harinya mereka pergi ke istana untuk mencari alamat peri yang dicari Ella di perpustakaan besar milik istana. Dan kebetulan Hetty dan Olive lagi di sana karena ikut tur istana. Hetty langsung murka waktu ngelihat Ella dan pangeran datang secara barengan. Pangeran langsung narik Ella buat kabur karena dikejar fans para pangeran. Dan di sanalah Ella ketemu dengan paman si pangeran ini. Ella langsung ke perpustakaan, sedangkan pangeran harus menemui sang pembuat mahkota karena besok adalah hari penobatan sang pangeran menjadi raja. Nah, waktu lagi diukur mahkota, pangeran cerita ke pamannya kalau dia sangat menyukai Ella. Dan sebelum acara penobatan, rencananya dia mau melamar putri Ella dan menjadikan putri Ella permaisurinya. Paman pangeran memanggil Hetty dan Olive karena sepertinya dia tahu kalau mereka adalah saudara tiri dari putri Ella. Terus dia tanya nih ke mereka tentang kelemahan putri Ella. Karena diiming-imingi akan dinikahkan dengan sang pangeran, Hetty langsung ngasih tahu paman pangeran nih kalau kayaknya Ella itu sangat penurut. Dia tidak pernah menolak apapun yang diperintahkan ke dia. Nah guys, plot twistnya ternyata paman sang pangeran ini jahat. Sebenarnya dia ini ternyata ingin melenyapkan pangeran supaya dia bisa jadi raja. Bahkan ayah pangeran tuh ternyata juga meninggal karena dibunuh sama si pamannya ini guys. Nah, paman pangeran langsung nyamperin Ella yang masih di perpustakaan. Dia coba ngetes Ella karena dia mau ngebuktiin apakah omongan Hetty itu bener. Dan ternyata bener guys. Waktu pamannya nyuruh Ella ngambil buku yang jatuh, Ella langsung ngambil tuh. Terus waktu dia nyuruh Ella joget, Ella langsung joget. Nah, setelah itu barulah pamannya tahu kalau kelemahan Ella itu adalah seorang penurut. Terus sang paman ngasih perintah ke Ella nih. Dia bilang besok Ella bakalan diajak ke sebuah ruangan yang penuh dengan cermin oleh sang pangeran. Dan di sana Ella bakal dilamar sama pangeran. Tapi si pamannya ini ngasih perintah bahwa di saat itu juga Ella harus membunuh pangeran dengan pisau yang diberikan oleh pamannya ini. Ella juga diperintahkan untuk nggak bilang siapapun tentang hal tersebut. Ella cuma bisa nurut meskipun dalam hatinya dia sangat tidak mau melukai pangeran. Karena diam-diam Ella juga mulai suka nih sama pangeran karena kebaikannya kepada dirinya. Untuk menghindari hal tersebut terjadi, Ella menyuruh si Elf untuk mengikatnya di sebuah pohon biar Ella nggak bisa pergi ke pesta penobatan besok. Elf menuruti permintaan Ella. Ella diikat sangat kuat di sebuah pohon. Waktu Ella lagi diikat, tiba-tiba peri Lucinda yang selama ini dicari sama Ella datang tiba-tiba tuh guys. Dan
tanpa membuang kesempatan, Ella langsung minta buat peri itu mencabut kutukannya. Tapi kata peri itu dia nggak bisa nyabut kutukan itu. Yang bisa ngilangin kutukan itu ya cuma Ella sendiri, tapi dia nggak ngasih tahu gimana caranya guys. Ngelihat Ella diikat di pohon, si peri ini malah ngelepasin ikatannya guys, karena dikira si Ella ini diikat sama orang jahat. Padahal Ella udah bilang nggak mau, tapi si peri tetap ngebebasin Ella. Nah, karena udah dibebasin sama si peri, kemudian Ella dateng dong ke pesta penobatan sang pangeran karena udah dikasih perintah kan. Dan beneran Ella diajak sang pangeran ke sebuah tempat yang penuh dengan cermin, sesuai dengan apa yang dikatakan mamanya. Nah, di sanalah pangeran menyatakan cintanya kepada Ella. Terus si pangeran meluk Ella kan. Nah, disitulah Ella mengeluarkan pisau dan akan membunuh pangeran sesuai dengan perintah pamannya. Ella sudah sekuat tenaga untuk menahannya, tapi sayang Ella udah keburu ketahuan sama si pangeran lewat pantulan cermin itu. Sang pangeran langsung marah banget dan kecewa banget sama Ella. Dia nggak nyangka kalau ternyata Ella itu punya niat jahat sama dia. Ella akhirnya dimasukkan ke dalam penjara kan, karena dia sudah mencoba membunuh si pangeran. Dan pesta penobatan pun dilanjutkan. Untungnya si Selen yang merupakan elf teman Ella tadi membuka buku milik pacar bibinya guys. Nah, disitulah mereka tahu bahwa Ella lagi di penjara. Dengan mengajak para Odgar dan juga para elf, mereka akhirnya berangkat menuju istana untuk menolong Putri Ella. Mereka sampai tepat waktu dan Ella akhirnya bebas. Sebelum ke pesta, Putri Ella membuka buku pacar bibinya. Dan disitulah kelihatan kalau mahkota yang akan dipakaikan ke pangeran itu ternyata udah dikasih racun sama pamannya biar si pangeran ini meninggal. Ella dan yang lain harus menghentikannya sebelum pangeran jadi korban. Nah, di tengah-tengah acara berlangsung, Putri Ella langsung menerobos masuk ke pesta. Pamannya langsung memerintahkan penjaga buat nangkep Putri Ella dan juga yang lain. Akhirnya mereka saling perang, keadaan jadi kacau banget. Dan disitulah Ella menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang kalau dia itu sebenarnya disuruh sama pamannya buat ngebunuh si pangeran. Dan juga asal pangeran tahu yang membunuh ayah si pangeran adalah paman pangeran sendiri. Si pangeran shock, dia sempat nggak percaya dan dia nggak nyangka juga kalau pamannya yang seharusnya membimbing dia malah ternyata sejahat itu sama dia. Pamannya panik dan nggak terima dong dituduh macem-macem gitu. Dia jadi salah tingkah dan jadi marah banget. Dia ngerasa sama usahanya selama ini untuk menjadi raja itu sia-sia karena Putri Ella. Dan karena obsesinya juga yang terlalu tinggi untuk jadi raja, tanpa dia sadari dia memakai mahkota yang sudah dia racuni sendiri. Akhirnya senjata makan tuan deh. Rasain, makanya jangan jahat jadi orang. Pangeran kemudian berterima kasih kepada Putri Ella karena telah menyelamatkan hidupnya dan juga kerajaan. Kutukan Putri Ella pun menghilang dengan sendirinya karena Putri Ella sudah menemukan cinta sejatinya dan juga dia berhasil mengalahkan kekuatan kutukan tersebut. Sekarang Putri Ella tidak harus patuh kepada siapapun, sekalipun itu kepada saudara tirinya, yaitu Hetty dan juga Olive. Ella menemukan kebahagiaannya bersama sang pangeran yang akan menjadikan dia istrinya. Mereka kemudian melanjutkan pesta dengan sangat meriah dan dengan kebersamaan yang hangat. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga kalian suka ya guys sama ceritanya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasi kalian ya guys, biar gak ketinggalan video-video seru dari aku. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.